Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 67. Pada saat ini, mustahil bagi David Fred untuk menghindari kaki yang menusuk hati. Pada saat itu, hati David Fred juga menjadi keras, dan dia dengan keras mendesak energi sejati di dantiannya untuk berkumpul di tulang rusuk kanannya, dia ingin melawan. Untuk David Fred, tidak ada cara lain untuk melakukan ini. Kecepatan Tang Ying jauh melebihi harapannya, dan Tang Ying adalah seorang master seni bela diri dengan keterampilan puluhan tahun, dan pengalaman tempurnya yang sebenarnya jauh melampaui David Fred. Bentak! Tendangan Tang Ying mengenai tulang rusuk kanan David Fred, dan suara tumpul keluar. Segera, keduanya berpisah dengan cepat, Tang Ying mundur satu langkah, dan David Fred mundur 3 langkah sebelum berhenti. Setelah terkena kaki yang menusuk hati Tang Ying, wajah David Fred tetap tenang, tetapi hatinya seperti terlempar. Karena tendangan Tang Ying seperti paku besi, dan itu dipaku dengan kuat ke tubuh David Fred. Interkostal kanan. Rasanya seperti merobek tulang rusuk David Fred tiba-tiba, dan rasa sakit yang luar biasa menyebar dengan cepat. David Fred menahan rasa sakitnya, dan segera melakukan pemeriksaan cepat dengan nafas dalamnya. Dia merasa masih bisa menahannya, tapi merasakan sakit yang menusuk. Ini adalah pertama kalinya David Fred menderita cedera seperti ini setelah berlatih Taiyan Zhenjing. Jika dia tidak memiliki energi bawaan untuk menahan sebagian besar kekuatan serangan, tendangan Tang Ying pasti akan menghancurkan tulang rusuknya. Kekuatan kaki yang menyodok pintu memang kuat, dan kekuatan serta kecepatan yang dikeluarkan oleh Tang Ying telah mencapai tingkat yang mengerikan. Butuh beberapa detik bagi David Fred untuk pulih dari rasa sakit yang tak terkatakan. Tapi Tang Ying bahkan lebih terkejut daripada David Fred di dalam hatinya. Karena kaki yang menusuk hati ini, Tang Ying menggunakan lebih dari 80% keahliannya. Biasanya, Tang Ying hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk menendang kolom baja dengan diameter lebih dari 10 cm, tapi sekarang dia menggunakan 80% dari tendangannya dengan tendangan ini, dan itu mengenai tulang rusuk David Fred dengan paksa. Menurut pengalaman Tang Ying, dia setidaknya bisa mematahkan tulang rusuk David Fred. Karena trik ini bukan pertama kalinya Tang Ying menggunakannya, dia telah melawan banyak orang, dan selama dia menendangnya, tidak ada orang yang akan mematahkan tulang rusuknya, dan banyak lawan jatuh di tempat. Tapi sekarang Tang Ying melihat bahwa ekspresi David Fred normal, seolah-olah dia tidak terluka, dan dia masih berdiri diam, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Jadi Tang Ying mau tidak mau menundukkan kepalanya dan melihat ke kakinya, dia berpikir, mungkinkah dia sudah tua? Pada saat ini, David Fred telah pulih, dia terangsang oleh tendangan Tang Ying, dan matanya dengan cepat terbakar oleh semangat juang yang fanatik. Tang Ying segera merasakan aura meletus dari tubuh David Fred, dan mau tidak mau berkata, "Oke." Tapi David Fred berjalan menuju Tang Ying dan berhenti 2 meter darinya. Keduanya saling memandang, dan aura di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan menjadi serius. "Sekarang giliranku," kata David Fred tiba-tiba, dan kemudian matanya tiba-tiba menyipit, seperti binatang buas, sosoknya melompat ke depan, dia tiba-tiba menembak Tang Ying. Ini adalah pukulan langsung, sangat sederhana, tanpa sedikit pun kemewahan. Tapi ketika David Fred meninju, dia memusatkan kekuatannya pada tinjunya, dan dengan momentum serangannya ke depan, dia bergegas menuju Tang Ying seperti bola meriam. Menghadapi musuh seperti membakar tubuhmu dengan api, serang keras dan maju tanpa hambatan. Tang Ying telah bertarung berkali-kali dalam hidupnya dan memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia cukup terkejut saat melihat David Fred bergerak. Karena David Fred sama sekali tidak bermain kartu menurut akal sehat, dia tidak melakukan pertahanan apapun, tetapi menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan serangannya begitu cepat dan ganas, dan kekuatan besar menyapu seperti gelombang besar, meninggalkan Tang Ying di mana-mana mengelak. Tidak bagus. Tang Ying segera bergumam bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia menyadarinya, kepalan tangan David Fred hanya berjarak 3 inci dari dadanya. Kali ini, Tang Ying sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan akal,
karena dia tahu betul bahwa jika dia terkena pukulan ini, dia akan mati atau cacat. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Tang Ying untuk menghindar. Dia menggertakkan giginya, meniru metode David Fred sebelumnya, memutar tubuhnya, dan menggeser titik vital dadanya ke samping. KL1K. Setelah suara teredam, David Fred dan Tang Ying dengan cepat menjauh lagi. Tangan kanan Tang Ying tertunduk, wajah tuanya terus-menerus dipelintir, dan dia mengendalikan goncangan tubuhnya, jelas menahan rasa sakitnya. David Fred memandang Tang Ying dengan dingin. Dengan pukulan ini, dia berhasil memenangkan ronde tersebut, dan pada saat yang sama, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Seorang master di tahap tengah Martial King Realm tidak begitu menakutkan. Tang Ying menarik napas beberapa kali, menyesuaikan napas internalnya terus-menerus, dan merasa lebih baik setelah beberapa saat. Kemudian dia menatap David Fred, mengertakkan gigi dan bertanya, "Apakah kamu dari gerbang Singi?" Pukulan lurus yang digunakan Yun tampak biasa, tetapi kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu adalah kekuatan spiral yang mengguncang yang dia tunjukkan di Wei Feng Tang Martial Arts Hall. Kekuatan destruktif dari kekuatan spiral yang bergetar ini sangat menakutkan. Jika Tang Ying tidak buru-buru memindahkan organ vitalnya, dia pasti sudah ditembak mati di tempat sekarang. David Fred tidak berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya pada Tang Ying. "Bukankah kamu menggunakan kekuatan spiral Singi Men?" Tang Ying bertanya pada David Fred dengan curiga. Karena Tang Ying memiliki banyak pengalaman bertarung yang sebenarnya, dia tentu saja dapat melihat bahwa David Fred menggunakan cara mengerahkan kekuatan. "Ini memang kekuatan spiral. Tapi ini bukan dari Singi Men, tapi aku membuatnya sendiri." David Fred tidak menyembunyikan terlalu banyak dari Tang Ying, tetapi menanggapi seperti ini. "Saya membuatnya sendiri." "Ini, apakah tidak mungkin?" Tang Ying membuka matanya tanpa sadar ketika dia mendengar ini, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Karena Tang Ying juga sangat jelas bahwa di sekolah seni bela diri, penanaman kekuatan dan kekuatan internal adalah metode rahasia yang sangat penting, dan level keduanya bahkan dapat menentukan naik turunnya sebuah sekolah. Secara khusus, metode Fa Jin adalah teknik rahasia unik yang telah diasah dan dipraktikkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya di sebuah sekolah, dan telah diasah dan disempurnakan, murid non-inner tidak dapat meneruskannya. Tapi David Fred tampak muda, tetapi mengatakan bahwa dia menciptakan metode mengerahkan kekuatan tentu saja, Tang Ying merasa sulit untuk percaya bahwa ini benar. David Fred juga berharap Tang Ying tidak percaya apa yang dia katakan, jadi dia hanya bertanya seperti ini. Dia berkata, "Tuan Tang, apakah Anda ingin mencoba lagi?" "Ya. Kalau begitu saya ingin melihat seberapa kuat Kung Fu buatan Anda sendiri." Tubuhnya, dan berbalik ke arah David Fred bergegas. Dalam sekejap, Tang Ying bergegas ke depan David Fred, tangan kirinya tiba-tiba membalik, berubah menjadi cakar, dan mencengkeram tenggorokan David Fred seperti elang yang mematuknya. Ketika David Fred melihatnya, ada niat bertarung yang fanatik di matanya, dan kemudian dia juga berteriak keras, dan mengangkat tangan kanannya untuk menemuinya, momentumnya menembus kehampaan, dan dia mengeluarkan suara siulan seperti meledakkan udara. Peng! Peng! Dengan satu pukulan dan satu cakar, mereka bertabrakan tanpa ketegangan, membuat dua suara menggelegar. Hancur! Udara di sekitarnya memadat untuk beberapa saat, lalu menutup di tengah, lalu dengan cepat menyebar seperti gelombang, menciptakan tekanan yang tak terlukiskan, dan tiba-tiba meledak. Kekuatan tumbukan ini terlalu mendominasi segala arah. Adegan yang mencengangkan muncul, paku besi yang menutupi kandang kematian hancur satu demi satu, dan serbuk besi beterbangan kemana-mana, seolah-olah dihancurkan oleh dua kapak besar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ayolah! Berdebar! 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 Setelah Tang Ying mundur beberapa langkah dengan cepat, dadanya naik turun dengan cepat, dan seberkas darah mengalir dari sudut mulutnya, yang sebenarnya dikejutkan oleh kekuatan spiral yang bergetar dari David Fred, yang melukai hatinya. Dan wajah David Fred pucat, pakaiannya acak-acakan, dan dia sesak napas. Cakar Tang Ying mengandung semacam kekuatan menakutkan yang ganas dan tajam, menusuknya seperti penusuk.
Tapi David Fred masih menggertakkan giginya dan menahan rasa sakitnya. Dia menatap Tang Ying, matanya masih menyala dengan niat bertarung. Kerja bagus. Tang Ying berkata perlahan, mencengkeram dadanya, dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Sekarang Tang Ying akhirnya mengerti mengapa David Fred tidak ingin memujanya sebagai gurunya. Karena kekuatan David Fred sama sekali tidak lebih lemah darinya. Kamu juga tidak buruk? David Fred juga menjawab. Kalau begitu, mari kita bertarung. Tang Ying menjawab dengan dingin, matanya seperti ular berbisa, menatap David Fred. David Fred juga menatap mata Tang Ying tanpa rasa takut. Kontes antara master bukan hanya tentang tinju dan kaki, mata, dan momentum juga sangat penting. Mereka yang memiliki momentum lebih kuat lebih cenderung menang. Setelah saling memandang untuk waktu yang singkat, Tang Ying tiba-tiba melompat dan bergegas ke David Fred dalam sekejap, lututnya dengan cepat menekuk sedikit, lalu dia melompat ke depan, lengannya seperti ular yang berenang, secepat listrik. David Fred diam-diam terkejut, tapi dia juga meninju dengan kedua tinjunya, dan bagian depannya terbuat dari baja keras. Ledakan! Ledakan! Setelah dua suara ledakan, keduanya pecah dengan satu sentuhan jari, dan mundur beberapa meter sebelum menghentikan langkah mereka dan saling berhadapan lagi. Wajah David Fred masih tenang, tetapi dia ketakutan di dalam hatinya, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Tang Ying tiba-tiba meningkat pesat. Tampaknya Tang Ying telah menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tampaknya dia akan menggunakan gerakan unik. David Fred tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, dan pada saat itu, hatinya membeku, dia dengan cepat mengumpulkan kesadaran spiritualnya, dan mengerahkan potensinya sendiri. Wos! Hampir pada saat yang sama, Tang Ying tiba-tiba menendang lantai, dan tubuhnya melompat ke depan seperti kilat, seolah-olah dia langsung bergegas menuju David Fred. Begitu dia bergegas ke depan David Fred, tubuh Tang Ying tiba-tiba bersandar ke belakang, seolah dia akan jatuh. Tapi ujung kaki kanannya seperti kapak tajam, dengan kekuatan yang mengerikan dan kecepatan seperti kilat, menghantam dada David Fred dari sudut yang sangat rumit. Inilah nirwana Tang Ying yang terkenal, yang disebut Eagle Striking the Sky. Saat ini, Tang Ying tidak berniat menghargai bakatnya, tetapi ingin membunuh David Fred. Semangat juang naga harimau! David Fred juga meraung, bukannya mundur. Dia bergegas maju di depan Tang Ying, membalik telapak tangannya, dan menggunakan kekuatan spiral gemetar lagi. Hanya saja kekuatan spiral gemetar David Fred kali ini telah menambahkan jurus pembunuh dalam 9 bentuk naga gajah dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, secara alami telah sangat ditingkatkan. Ledakan! Ledakan! Suara ledakan terdengar hampir bersamaan, dan David Fred dan Tang Ying berhubungan seks lagi tanpa ketegangan. Elang menabrak langit. Dalam ayunan penuh, naga dan harimau melompat. Ribuan mil melintasi. Tapi kecepatan pengerahan David Fred setengah poin lebih cepat dari Tang Ying. Pertarungan, kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati seorang master, dipisahkan dalam perbedaan yang tampaknya halus ini. Selain itu, telapak tangan David Fred meledak ke depan dan ke belakang. Telapak tangan pertama menetralkan serangan Tang Ying, dan telapak tangan terakhir mengenai dadanya tanpa ketegangan. Ledakan! Dalam sekejap, Tang Ying merasa seolah-olah dia ditabrak truk yang melaju kencang, dan seluruh tubuhnya menjadi gila. Bang! Kekuatan yang tak terbayangkan menyebabkan tubuh Tang Ying menghancurkan gerbang besi sangkar kematian, dan terbang mundur lebih dari 10 meter jauhnya, sebelum dengan kuat menempel ke dinding seberang. Bentak! Seluruh tubuh Tang Ying, seolah membeku, tergantung di dinding setidaknya selama 10 detik, lalu perlahan jatuh dan jatuh ke tanah. Memukul orang seperti menggantung lukisan. Dalam legenda dunia seni bela diri, hanya master seni bela diri yang telah mencapai Huajin yang dapat melakukan ini. Bab 68. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Fen Tong, khususnya, tercengang. Dia tidak menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Tapi Tang Ying, yang jatuh ke tanah, berdiri dengan cepat. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap David Fred di atas ring, dan membuka mulutnya untuk berbicara.
Tapi ketika Tang Ying membuka mulutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, memuntahkan seteguk darah. Jadi Tang Ying hanya bisa menyandarkan tubuhnya ke dinding, terengah-engah terus-menerus. Melihat ini, David Fred hanya berjalan keluar dari ring, datang ke sisi Tang Ying, dan bertanya langsung padanya, "Tuan Tang, apakah Anda ingin bertarung lagi?" Tang Ying tidak menjawab, dia menatap David Fred, matanya merah. "Tuan Tang, jika Anda tidak berbicara, saya akan menang." David Fred berkata kepada Tang Ying. "Kamu." Setelah mendengar kata-kata David Fred, Tang Ying ingin mengangkat dirinya, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, rasa sakit yang menusuk memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya membuka mulutnya lagi dan berkata PFFT. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk besar darah merah. Kemudian tubuh Tang Ying membungkuk, dan dia perlahan duduk di lantai, menutup matanya, terengah-engah, tetapi tampak kehabisan napas, dan wajahnya seperti kertas emas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. "Bos Fan, sebaiknya Anda mengirim Tuan Tang untuk dirawat. Jika tidak, dia akan cacat permanen." Melihat penampilan Tang Ying, David Fred menoleh dan mengatakan ini pada Fentong. David Fred mengatakan yang sebenarnya, karena dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya pukulan tadi, dan dia melihat bahwa dada Tang Ying telah tenggelam, dan air merah berdarah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ying menderita luka dalam yang serius. Mendengar apa yang dikatakan David Fred, Fentong, yang tercengang, kembali sadar. Segera, Fentong buru-buru memanggil beberapa bawahan dan memerintahkan mereka, kirim Tuan Tang ke rumah sakit terbaik segera. "Cepatlah." Bawahan itu buru-buru membantu Tang Ying, yang hampir pingsan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, David Fred menatap Fentong, dan bertanya langsung padanya, "Bos Fen, apakah Anda punya petinju lain di sini? Hubungi mereka semuanya. Ayolah. Aku seharusnya bisa melawan beberapa permainan lagi." Melihat David Fred mengucapkan kata-kata yang mendominasi, Fentong hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu bagaimana caranya menanggapi. Karena Feng Sheng sudah menjadi salah satu petarung terbaik di arena tinju bawah tanah ini, meski Fentong memiliki petarung lain, namun mereka tidak sekuat Feng Sheng Qiang. Oleh karena itu, Fentong tahu betul bahwa jika dia meminta petarung lain untuk melawan David Fred, tidak ada bedanya dengan mengantarkan makanan. Pada saat itu, Fentong akan kehilangan banyak uang, dan jika semua petinju yang dia kembangkan dengan susah payah dihancurkan oleh David Fred dan disebarkan ke sungai dan danau, reputasinya sebagai kakak laki-laki di Jiangbei juga akan didiskreditkan. Namun, apa yang membuat Fentong merasa besar kepala adalah fakta bahwa Tang Ying dikalahkan oleh David Fred dan melukai masalah ini dengan parah. Karena Tang Ying bukan petinju Fentong, tetapi penatua dari aula hukuman yang menusuk kakinya, statusnya di dunia tidak lebih rendah dari Fentong. Tang Ying datang ke Jiangbei hari ini terutama untuk melihat penampilan muridnya Feng Sheng di arena tinju bawah tanah ini. Tentu saja Fentong tidak akan menolak kedatangan Tang Ying, dan bahkan ingin mengambil kesempatan untuk berteman dengannya, yang setara dengan menjalin persahabatan yang baik dengan Po Jiaomen. Sekarang hasil seperti itu muncul, benar-benar di luar dugaan Fentong. Oleh karena itu, ketika David Fred mengajukan pertanyaan seperti itu, Fentong sedikit bingung. "Bos, dengarkan dia ingin menendang lapangan kita." Seorang orang kepercayaan di belakang Fentong bersandar ke telinganya berkata dengan suara rendah. Mendengar apa yang dikatakan orang kepercayaannya, Fentong terkejut. Dia langsung berpikir bahwa David Fred mungkin memang melakukan ini. Melihat ekspresi Fentong berubah, orang kepercayaan itu bertanya dengan tergesa-gesa, "Bos, haruskah kita mengambil tindakan lain untuk menghentikannya?" "Ya." Fentong ragu-ragu, menggelengkan kepalanya, dan berbisik, "Jangan bertindak gegabah dulu." Kemampuan pendengaran David Fred jauh melebihi orang biasa. Dia telah mendengar percakapan antara Fentong dan orang kepercayaannya. Pada saat itu, David Fred mengambil langkah tenang dan berjalan di depan Fentong dan temannya. "Orang kepercayaan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Orang kepercayaan Fentong terkejut, dan tanpa sadar mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke David Fred.
David Fred mendengus dingin, dan tangan kanannya bergerak seperti kilat. Dalam sekejap, David Fred merebut pistol milik orang kepercayaan Fentong. Sebelum dia bisa pulih, David Fred mengarahkan moncong pistol ke telapak tangan kirinya dan menarik pelatuknya beberapa kali. Ledakan! Ledakan! Bang! Setelah beberapa tembakan yang jelas, David Fred mengembalikan pistol itu kepada orang kepercayaan Fentong. Orang kepercayaan Fentong mengambil alih senjatanya dengan gemetar, dengan ekspresi terkejut dan tidak pasti. David Fred memandangnya dan Fentong, lalu mengulurkan tangan kirinya, dan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Di telapak tangan David Fred, ternyata ada beberapa peluru kuning. Bahkan ada beberapa helai asap hijau. Ya Tuhan! Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, Fentong dan orang kepercayaan itu semua membuka mulut lebar-lebar karena heran. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksa untuk melihat apakah ada peluru di senjatamu, kata David Fred. Ketika orang kepercayaan Fentong mendengar ini, dia segera mengeluarkan magasin dan memeriksa, peluru di dalamnya benar-benar kosong. Ini, terlalu sulit dipercaya, kan? Orang kepercayaan Fentong memiliki ekspresi di wajahnya seolah-olah dia melihat hantu berkepala besar. Anda harus tahu bahwa orang kepercayaan Fentong bukanlah orang biasa, tetapi pensiunan tentara bayaran elit. Dia telah mengikuti Fentong untuk menaklukkan dunia selama bertahun-tahun. Setelah banyak masalah, dia menjadi orang kepercayaan Fentong. Bos Fen, kamu belum menjawab pertanyaanku. David Fred tidak repot-repot memperhatikan orang kepercayaan Fentong, tetapi menatap Fentong, dan bertanya lagi, apakah kamu ingin terus bertarung? Tidak. Tidak perlu sudah. Fentong buru-buru menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa Fentong bisa menjadi kakak laki-laki di Jiangbei bukanlah karena paksaan, tetapi karena otaknya. Meskipun Fentong tidak pandai seni bela diri, dia sangat jelas tentang seni bela diri. Basis kultivasi seperti milik Tang Ying telah mencapai tahap tengah dari tingkat raja bela diri, yang cukup untuk membuat Fentong mengaguminya tanpa henti. Tapi David Fred mengalahkan Tang Ying, dan bahkan menunjukkan padanya aksi menangkap peluru dengan tangan kosong di tempat. Tentu saja, Fentong tahu bahwa mereka yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong jelas bukan pejuang biasa, mereka juga eksistensi yang tidak bisa dia ganggu. Memikirkan hal ini, pandangan Fentong terhadap David Fred berubah menjadi kagum. Hehe, Bos Fen, aku baru saja mendengar bahwa kamu dan bawahanmu sepertinya tidak ingin melepaskanku. David Fred berkata kepada Fentong dengan nada mencibir. Ah, tidak ada hal seperti itu. Kakak David, oh tidak, Tuan David, jangan salah paham. Fentong segera menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, dan kemudian berkata kepada orang kepercayaannya, Yowo, Tuan. David adalah master sejati. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Jika kita menyinggung dia, kita tidak akan bisa berjalan-jalan. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Orang kepercayaan bernama Yowo menganggukkan kepalanya. Faktanya, Fentong tidak perlu mengingatkannya. Pada saat ini, Yowo sudah sangat kagum terhadap David Fred. Lagi pula, keahliannya tidak buruk, jadi dia secara alami tahu bahwa level David Fred di atas jangkauannya, bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia berlatih seumur hidup Anda bahkan tidak bisa berlatih ke level seperti itu. Dengarkan aku, semuanya. Siapapun yang berani menyinggung Tuan David akan mendapat masalah denganku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya. Apakah kamu mengerti? Fentong berbalik lagi, berbicara dengan keras kepada bawahannya di sekitarnya seperti ini. Banyak. Mengerti. Tentu saja, semua bawahan tidak berani mengatakan apapun, dan menjawab serempak. Bahkan Yao Dahong, M.A. Sanyang, dan Wang Yiming, yang ingin melihat bagaimana David Fred meninggal sebelumnya, diam seperti jangkrik, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar, karena takut David Fred akan menemukan mereka untuk menyelesaikan perhitungan. Saya belajar sendiri pelajaran setelah mengumpulkan semua bawahannya. Fentong bergerak mendekati David Fred, tersenyum dan berkata kepadanya dengan suara rendah, Tuan David, saya tahu saya salah, tolong maafkan saya.
Suara Fentong sangat rendah, lagi pula, dia adalah seorang kakak yang terkenal di sungai dan danau adalah orang dengan kepala dan wajah, dan dia tidak boleh membiarkan orang lain mendengarnya meminta maaf kepada David Fred. Hehe, Bos Fen, apa kesalahanmu? David Fred tersenyum dengan tenang, lalu bertanya pada Fentong Tong dengan tenang. Aku seharusnya tidak merekrut Tuan David. Aku seharusnya tidak memintamu untuk memberiku penjelasan. Aku banyak menyinggung Fen di masa lalu, kuharap Tuan David tidak akan mengambil hati. Saya juga berharap Tuan David memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Fentong dengan tulus meminta maaf kepada David Fred. David Fred tidak menyangka bahwa Fentong akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki di Jiangbei, salah satu tokoh besar yang dapat mengguncang Jiangbei dengan satu hentakan, dan Fentong sangat berhati-hati dalam kesombongan. Orang yang peduli dengan wajah. Jadi David Fred bertanya kepada Fentong dengan rasa ingin tahu, Bos Fen, mengapa Anda meminta maaf kepada saya? Fentong buru-buru berkata, Tuan David, Fen tidak memperlakukan Anda dengan baik sebelumnya, dan bahkan mencoba merekrut Anda. Sekarang Fen sudah tahu bahwa tidak mungkin orang seperti Anda lebih rendah dari orang lain. Jadi Fen telah menyinggung Anda begitu banyak. Saya harap Tuan David tidak akan menyalahkan saya, mohon maafkan saya. Hehe. Bos Fen, Anda berpikir untuk menghukum saya sebelumnya. Sekarang Anda minta maaf kepada saya. David Fred melihat wajah Fentong berubah begitu cepat, mau tak mau mengejeknya beberapa patah kata. Tuan David, Fen, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Fentong memiliki ekspresi agak malu di wajahnya, dan kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata kepada David Fred, Tuan David, bisakah Anda berikan Fen sedikit wajah, karena tidak ada petarung di Fan Mou ini yang menjadi lawanmu. Jika kau terus bertarung, lapangan tinju bawah tanah Fan Mou tidak akan bisa dilanjutkan. Mendengar apa yang dikatakan Fentong, David Fred merasa lega tiba-tiba. David Fred berpikir sejenak, lagi pula, tidak ada permusuhan antara dia dan Fentong. Namun, Fentong mencoba merekrut David Fred sebelumnya tetapi gagal, jadi dia ingin meminjam pisau untuk membunuh orang. Hal ini membuat David Fred cukup berhati-hati. Tapi sekarang Fentong telah dengan tulus meminta maaf kepada David Fred. David Fred tidak berniat melangkah lebih jauh lagi. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi kedua belah pihak jika dia benar-benar ingin memisahkan diri. Selain itu, Fentong telah secara sukarela tunduk, dan David Fred tidak ingin terlalu banyak berdebat dengannya. Lagi pula, pihak lain dianggap sebagai orang yang terhormat. Selain itu, situasi David Fred saat ini sangat buruk, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, berusaha untuk tidak menunjukkan petunjuk apapun, tetapi akan sulit untuk mengatakan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bab 69. Jadi David Fred hanya berkata kepada Fentong, baiklah kalau begitu. Aku akan memberikan wajah Bos Fen, jika kamu tidak memukulnya, kamu tidak akan memukulnya. Terima kasih, Tuan David. Mendengar apa yang David katain, Fentong diam-diam merasa lega dalam satu tarikan napas. Karena Fentong tahu bahwa karena David Fred mampu menangkap peluru dengan tangan kosong, keterampilan seperti itu jelas bukan sesuatu yang mampu diprovokasi. Dan David Fred sangat dekat dengan Fentong, jika dia tiba-tiba membunuh Fentong, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat ekspresi Fentong, David Fred tahu bahwa dia takut padanya, jadi dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan bertanya kepadanya, Bos Fen, saya akan membawa Presiden Amanda kita pergi sekarang, apakah Anda keberatan? Tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Fentong mengangguk dengan cepat, dan berkata, aku akan mengatur seseorang untuk mengirim Tuan David dan Tuan Amanda kembali. Tidak perlu. David Fred menggelengkan kepalanya, menolak permintaan Fentong. Kemudian dia berkata kepadanya, Bos Fen, Anda dapat mengatur mobil untuk Tuan Amanda dan saya. Kami akan pergi dari sini sendiri. Tidak apa-apa. Saya akan segera mengaturnya. Fentong tercengang, meski dia tidak tahu David kenapa Yun melakukan ini, tapi dia tidak berani bertanya, jadi dia buru-buru setuju.
Bos Amanda, ayo pergi. David Fred berjalan ke Amanda Faisue yang tidak jauh, dan mengatakan ini padanya. Ah, apakah kita benar-benar baik-baik saja? Amanda Faisue belum pulih, dan percakapan antara David Fred dan Fentong sangat sunyi, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tidak apa-apa. David Fred mengangguk. Pada saat ini, Fentong datang dan berkata kepada David Fred dengan wajah hormat, Tuan David, mobilnya sudah siap. Ada di dermaga, Anda dan Tuan Amanda dapat pergi kapan saja. David Fred segera melangkah maju untuk menarik tangan memegang Amanda Faisue. Bos Amanda, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, David Fred tidak peduli apa reaksi Amanda Faisue, dan mengambil tangannya dan berjalan keluar. Keduanya dengan cepat mencapai pintu masuk lift, dan kemudian memasuki lift. Setelah naik lift kembali ke tanah, begitu keduanya keluar, mereka melihat Audi hitam diparkir di dermaga. Di sebelah mobil itu adalah Youwoo, orang kepercayaan Fentong. David Fred memimpin Amanda Faisue, dan Youwoo segera berkata kepada mereka dengan hormat, Tuan David, Tuan Amanda, mobil sudah siap untuk Anda. Terima kasih. David Fred mengangguk padanya. Tuan David, Anda sopan. Youwoo mengangguk dengan hormat lagi, lalu berbalik dan pergi. David Fred segera berkata kepada Amanda Faisue, Bos Amanda, cepat dan masuk ke dalam mobil. Kamu yang menyetir. Oh, iya. Amanda Faisue sangat ingin keluar dari sini secepat mungkin, dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Ketika David Fred hendak masuk ke dalam mobil, Fentong tiba-tiba mengejarnya keluar. Tuan David, tolong diam. David Fred diam-diam terkejut, berhenti dengan cepat, menoleh, dan menatap Fentong tanpa ekspresi. Apa? Bos Fen masih tidak mau membiarkan kami pergi. Tidak. 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 Aku tidak bermaksud begitu, Tuan David, tolong jangan salah paham. Dengan ekspresi panik. Kalau begitu Bos Fen, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? David Fred bertanya pada Fentong Dao dengan tenang. Tuan David, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Fentong bertanya pada David Fred seperti ini. Ya. David Fred mengangguk, dan kemudian berkata kepada Amanda Faisue, Tuan Amanda, Anda dapat mengemudikan mobil di luar dermaga dan menunggu saya dulu. Tapi Anda... Amanda Faisue sangat mengkhawatirkan David Fred. Aku baik-baik saja. David Fred memotongnya, dan berkata lagi, Bos Amanda, aku akan segera keluar setelah aku selesai mengobrol dengan Bos Fen. Baiklah kalau begitu. Kamu harus hati-hati. Amanda Faisue juga sangat khawatir tentang Fentong, jadi dia buru-buru mengingatkan David Fred, lalu menyalakan mobil dan pergi keluar dermaga. Setelah Amanda Faisue pergi, David Fred langsung bertanya pada Fentong, Bos Fen, ada hanya kami berdua di sini. Jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, silakan bicara. Ini seperti ini. Fentong berkata kepada David Fred, Tuan David, Fen yang tidak mengenal Taisan sebelumnya dan menyinggung Anda. Saya sangat menyesal. Jadi, Tuan David, jika Anda menginginkan kompensasi apapun, jangan ragu untuk menyebutkannya. Oh, Bos Fen, apakah Anda benar-benar ingin memberikan kompensasi kepada saya? David Fred saya tidak menyangka Fentong akan melakukan ini, jadi dia tidak tahan, saya terus mengajukan pertanyaan kepadanya. Ya. Selama Tuan David bersedia menerima kompensasi, Fen akan merasa lega. Kata Fentong kepada David Fred seperti ini. Sebenarnya, ini juga kata-kata tulus dari Fentong, karena dia cukup khawatir dengan balas dendam David Fred. Dengan keahlian David Fred, jika dia benar-benar ingin membalas dendam terhadap Fentong, dia benar-benar tidak tahan. Dan David Fred awalnya hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin, tetapi dia tidak menerima tawaran Fentong sebagai kompensasi dia sangat superior. Tapi David Fred memikirkannya lagi, dia sangat membutuhkan uang sekarang. Jadi David Fred dengan ragu-ragu bertanya kepada Fentong Dao, Bos Fen, kompensasi apa yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada saya? Fentong buru-buru berkata kepada David Fred. Betulkah?
Mendengar apa yang dikatakan Fentong, David Fred berhenti bersikap sopan padanya, dan berkata langsung, kalau begitu aku ingin uang. Oh, berapa yang Tuan David inginkan? Fentong buru-buru bertanya. Ya. David Fred ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, kalau begitu, beri aku 500 juta. 500 juta? Fentong terkejut ketika mendengar ini. Apakah aku meminta terlalu banyak? David Fred bertanya pada Fentong Dao dengan malu. Uang sebanyak ini tidak terlalu banyak untuk Fen. Wajah Fentong sedikit terkejut, lalu dia berkata, karena Tuan David menginginkan uang, dan itu dalam kemampuan Fen harus melepaskannya. Kamu puas? Tapi Fen perlu meluangkan waktu untuk menyiapkan dana. Oh, berapa lama kamu akan mempersiapkannya? David Fred hanya bertanya lagi. Fentong berpikir sejenak, dan kemudian berkata, sebelum besok malam, Fen secara pribadi akan mengirimkan uang itu kepada Tuan David. Oh, terima kasih, Bos Fen. David Fred sebenarnya setuju ketika dia melihat Fentong ketika dia turun. Dia tidak bisa menahan kegembiraan untuk sementara waktu, tetapi dia segera menekan suasana hatinya, dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan kembali dulu, kabar baik dari Bos Jinghou Fen. Setelah mengatakan ini, David Fred tidak lagi berbicara dengan Fentong Tong mengobrol, berbalik dan berjalan menuju luar dermaga. Fentong awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada David Fred, tetapi ketika dia melihatnya tiba-tiba berbalik dan pergi, dia tidak melakukannya berani mengejarnya, jadi dia hanya berdiri di sana dan menonton dengan bingung. Pada saat ini, You, yang telah menghilang, muncul kembali dari sudut yang jauh, dan berjalan ke sisi Fentong. You, bagaimana pendapatmu tentang orang yang bermarga David? Fentong langsung bertanya pada You. Aku pikir dia, sepertinya juga terluka. Kata You tiba-tiba. Oh, lalu bagaimana lukanya? Fentong bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, dia terlihat lebih alami, aku masih tidak bisa melihat situasi spesifiknya. You tidak punya pilihan selain menjawab seperti ini. Oh, itu dia. Fentong terkejut sesaat dan kemudian tidak bertanya lagi. Tapi You dengan hati-hati bertanya kepada Fentong, Bos, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku akan mengumpulkan 500 juta yuan dulu. Fentong berkata kepada You, kamu menemukan seseorang untuk memata-matai dia dulu. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Apa situasinya, tapi jangan biarkan dia tahu, jika dia baik-baik saja, aku akan memberinya 500 juta besok secara pribadi. Aku harus berteman baik dengannya. Setelah mengatakan ini, Fentong berkata kepada You berkata, siapkan mobil untuk saya segera, saya harus mengunjungi Tang Ying. You mengangguk, berbalik dan pergi. Di sisi lain, David Fred berjalan sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia keluar dari dermaga, dan melihat Amanda Feiswei berdiri di samping Audi menunggunya. David Fred, kamu akhirnya keluar. Amanda Feiswei masih menunggu dengan cemas, tetapi ketika dia melihat David Fred muncul, dia buru-buru menyapanya. Tapi David Fred melambaikan tangannya padanya, dan berkata, Bos Amanda, cepat masuk ke mobil dan bawa aku keluar dari sini. Ah! David Fred, kamu, ada apa denganmu? Amanda Feiswei tiba-tiba menyadari itu ekspresi David Fred sangat aneh. David Fred berjalan ke sisi Amanda Feiswei, dan berkata kepadanya dengan suara rendah, aku juga terluka, dan situasinya masih serius. Tuan Amanda, kau, bawa aku keluar dari sini dengan cepat. Cepat! Jangan biarkan Fentong dan yang lainnya melihat. Setelah mengatakan ini, David Fred tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Amanda Feiswei menjadi pucat karena kaget saat melihat ini, tapi untungnya dia masih tenang, dan segera melangkah maju untuk mendukung David Fred, lalu menyeretnya ke kursi kopilot, dan membantunya mengencangkan sabuk pengamannya. Kemudian Amanda Feiswei dengan cepat menyalakan mobil, dan membawa David Fred menjauh dari dermaga. Setelah keluar dari dermaga, Amanda Feiswei menoleh dan melirik David Fred, dan melihat bahwa matanya tertutup rapat, wajahnya pucat.
dan napasnya pendek. Bukan luka kecil. Jadi Amanda Veiswe bertanya pada David Fred dengan gugup, "David Fred, kamu, bagaimana kabarmu sekarang?" Aku belum bisa mati. Orang tua itu sangat kuat," kata David Fred. Lalu dia tiba-tiba mencengkram dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Ternyata selama pertempuran sengit dengan Tang Ying, David Fred melakukan pukulan terakhirnya dengan paksa. Keterampilan Tang Ying dalam beberapa dekade itu luar biasa. Meskipun David Fred menangkapnya, dia bertahan, dan cederanya sebenarnya hampir sama dengan Tang Ying. Hanya saja David Fred memiliki kibawaan untuk menjaga energinya, dan setengah pasang pelindung tubuh Fajra, dan dengan kemauan keras dan tubuh mudanya, dia dengan paksa membawanya turun. Tapi David Fred juga tahu bahwa Fentong tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi dia hanya mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendemonstrasikan keterampilan menangkap peluru dengan tangan kosong, yang benar-benar mengejutkan lawan. Tapi siksaan David Fred membuat lukanya semakin serius. Untuk mencegah Fentong dan bawahannya melihat petunjuk itu, David Fred tidak sabar untuk segera pergi. "David Fred, kalau begitu aku akan segera mengirimmu ke rumah sakit." Amanda Veiswe mengetahui bahwa cedera David Fred adalah sangat serius. Aku buru-buru mengatakan ini. "Tidak. Jangan kirim aku ke rumah sakit." Tapi Amanda Veiswe berkata kepada David Fred, "Tuan Amanda, Anda dapat membawa saya kemana saja, selama Anda tidak memberitahu orang-orang Fentong." "Oh, saya mengerti." Amanda Veiswe juga seorang gadis yang cerdas. Mendengar apa yang dikatakan David Fred, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi setelah David Fred mengucapkan kata-kata ini, dia hanya merasakan matanya menjadi gelap, dan dia pingsan.